Gerak lalu lintas tergambar secara jelas di tengah matahari yang semakin menyingsing. Kesibukan kota yang terletak di antara Jakarta dan Bogor ini memang terasa layaknya ibu kota. Ya, inilah kota Depok. Satu kota di selatan Jakarta yang sudah eksis sejak akhir abad ke-17. Dari mana asal mula nama Depok yang menjadi bagian Provinsi Jawa Barat ini? Ada dua pendapat berbeda yang berkembang di masyarakat, yaitu Depok sebagai tempat pertapaan dan Depok sebagai akronim dari De Eerste Protestant Organisation van Christenen. Secara toponimi nama Depok memang berasal dari kata Padepokan. Memang ada yang menyebut di dalam sejarah lisannya Depok, itu daerah seperti situ Pancoran Mas, kemudian tepian Ciliwung, begitu itu memang pada masa lalu sering ada orang-orang mendirikan semacam dangau gitu atau gubuk kecil tempat bersemedi. Soal nama yang berasal dari singkatan muncul di luar Depok, bahkan di luar Indonesia. Kita ingat pada tahun 1950-an ketika ada nasionalisasi, begitu banyak orang-orang yang disebut Belanda Depok ini pindah ke warganegaraan. Mereka pergi ke Belanda dan itu peristiwa yang terjadi di banyak tempat di Indonesia waktu itu. Itu mereka pindah ke Belanda dan di Belanda mereka suka kangen dengan tanah kelahirannya Depok itu, dan kemudian mereka suka membuat acara-acara kenang-kenangan dan kemudian menyebut Depok itu dengan singkatan sebagai De Eerste Protestant Organisasi Pan Christenen begitu. Dahulu kota ini kaya dengan bangunan tua berarsitektur Belanda. Namun, ibarat lampu yang sudah padam, saksi peradaban masyarakat Depok ini semakin sulit dijumpai. Sebagian besar bangunan kini telah beralih rupa menjadi bangunan komersial non-modern. Hanya sedikit yang tersisa, namun tidak lebih dari hitungan jari tangan. Kalau yang warisan-warisan dari pengurus yang lama seperti gedung-gedung yang lama yang udah ada yang gitu. Nah, kalau bisa kita perbaiki yang kurang bagus. Kita yang pertahankan aja. Karena itu milik seluruh warga ya, bukannya kami. Jadi kami hanya membantu mempertahankan, memperbaiki gitu aja. Warga Depok asli sering disebut dengan Belanda Depok. Bisa jadi istilah ini adalah satu-satunya warisan Belanda yang masih tersisa serta masih bisa ditemukan jejaknya hingga kini. Awalnya ini sebenarnya olok-olokan kaum muda, ini anak sekolah. Jadi sejak perhubungan kereta api terjalin antara Bogor, Jakarta yang lewat Depok itu dan berhenti selalu Depok, anak-anak memiliki kesempatan untuk bersekolah ke lebih tinggi lagi, SMA. Dan ini membuat mereka harus berkereta api menuju Jakarta. Di dalam perjalanan mereka, karena mereka dididik bahasa Belanda di sini oleh orang tuanya dan berbahasa Belanda sehari-hari di samping bahasa Melayu, kebiasaan ini terbawa di dalam pergaulan mereka sehari-hari di antara teman-teman Depoknya. Sementara ada teman-teman lain yang juga berasal dari Bojonggede, Citayam dan sebagainya. Nah, mereka tidak bisa bahasa itu. Nah, kemudian terjadilah olok-olokan di antara mereka. Kamu Belanda Depok, kayak yang seperti tadi saya katakan bahwa bapak kamu kan tukang cempedak kayak gitu kan. Jadi itu Belanda Depok yang sebenarnya memang bukan orang Belanda, asli orang Depok, asli orang Indonesia. Munculnya julukan Belanda Depok tidak terlepas dari andil besar seorang pejabat VOC yang bernama Cornelis Kastelein. Dia lahir 10 Agustus 1657. Di umur 17 tahunnya, dia melakukan perjalanan ke Hindia Belanda untuk mencari nafkah. Dia bekerja di VOC pada waktu itu dan menjadi sebagai seorang tenaga pembukuan. 1691 terjadi pergantian gubernur jenderal. Dari gubernur jenderal sebelumnya adalah Johannes Kamphuis, digantikan oleh Willem van Oudthoorn.
Kemudian pergantian ini membuat Kastelein kurang senang karena politik dagang yang diterapkan oleh Willem van Outhoorn cukup keras. Kastelein adalah orang yang kecewa dengan VOC atau company yang murtad dari tujuan awalnya, yang paling tidak yang dia bayangkan. Dan karena itu kemudian pada tahun 1696 dia membeli tanah di Depok, dan kemudian dia ingin membuat satu percontohan dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia hasratkan, dari apa yang dia bayangkan. Harusnya seorang penguasa dari Eropa yang datang ke timur itu memberadabkan masyarakatnya. Maka dibawalah sekitar 150 orang budaknya dan kemudian dididik, diajarkan, bukan hanya bercocok tanam gitu ya, dalam artian pertanian dan perkebunan, tapi juga membangun sebuah sistem masyarakat dengan pemerintahannya sendiri, dari mulai pajak, perdagangan, pendidikan, sistem irigasi, semua diajarkan oleh Kastelein. Meskipun Cornelius Kastelein memiliki banyak budak, namun Kastelein adalah company Belanda pertama yang menyatakan diri sebagai penentang perbudakan. Budak Kastelein justru dianggap sebagai orang-orang pribumi istimewa. Mereka hidup secara eksklusif di antara pemukiman pribumi lokal dan bergaya hidup seperti orang Belanda. Setidaknya ada 200 budak dari 12 keluarga dimerdekakan oleh Kastelein setelah memeluk Kristen Protestan. Kedua-belas keluarga inilah yang kemudian populer dengan sebutan Belanda Depok. Kenapa dia menentang hal itu? Karena dia merasa bahwa ini tidak sesuai dengan kemanusiaan. Kenapa begitu? Karena dia sendiri memiliki latar belakang kepercayaan sebagai seorang Hugenot. Hugenot, kalau kita runut, Hugenot, Calvinis, menjadi Protestan akhirnya, gitu. Sehingga memang di dalam kepercayaan itu tentangan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan itu sangat keras, gitu. Ketika Kastelein membeli tanah Depok, itu sebenarnya dia hanya membeli dari yang sekarang luasnya Depok itu 200 km, dia hanya membeli sekitar 12,5 km, artinya sekitar 6, sekian persen dari wilayah Depok yang hari ini ya. Dan kemudian wilayahnya itu kita sebut sebagai wilayah Depok Lama gitu. Ada 12 marga, bahkan sekarang bukan 12 tapi 11 marga, karena yang satu marga Sadok, dia kehilangan keturunan prianya. Tak ada yang istimewa dari kawasan ini. Bahkan, kesan arsitektur gaya Belanda pun nyaris tak terasa. Padahal, kawasan inilah yang didiami oleh para budak Kastelein berjuluk Belanda Depok yang terbagi ke dalam 12 marga. Kedua-belasnya adalah Sudira, Leander, Lawrence, Jonathans, Luen, Tollens, Samuel, Joseph, Bakas, Jacob, Ishak, dan Sadoh. Kelompok ini juga yang diklaim sebagai kelompok Protestan pertama di timur. Wasiat Kastelein itu disebutkan memang ya, dia diberi nama oleh Kastelein dan diharapkan akan membawa nilai-nilai yang diperkenalkan oleh Kastelein tentang kekuatan moral, kekuatan intelektual begitu ya. Ini yang diharapkan dari 12 keluarga ini akan membawa pikiran-pikiran Kastelein, dan memang kemudian di masa depan 12 keluarga ini berkembang dan mampu bukannya berkembang tapi mengembangkan Depok. Sekarang bukan 12 tapi 11 marga, karena yang satu marga Sadok, dia kehilangan keturunan prianya. Karena biasanya yang menyandang nama marga itu biasanya prianya, sehingga mereka melahirkan anak perempuan sehingga kehilangan marga. Tinggal 11 marga. Nah, yang uniknya adalah ke-11 marga ini masih terkumpul menjadi satu kelompok yang
lengkap gitu dari 11 marga. Inilah surat wasiat Cornelis Kastelein. Surat ini disahkan dengan resolusi Van de Edelhoge Regeringe van Nederlands-Indië pada tanggal 24 Juli 1714 dan mulai berlaku sejak wafatnya Cornelis Kastelein pada 28 Juni 1714. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun Jemaat Masehi Depok. Penemuannya sekitar 1800-an ya. Nah, baru itu diterjemahkan ke bahasa Melayu kuno lah. Supaya semua warga tahu gitu. Karena waktu itu kan nggak semua warga bisa berbahasa Belanda. Kastelein memutuskan, ini yang menurut saya paling menarik, sebelum ada undang-undang pembebasan budak begitu ya, 1 abad sebelumnya Kastelein kemudian membuat surat wasiat yang membebaskan budak-budaknya dan memberikan tanahnya di Depok bagi budak-budaknya. Tindakan Cornelis mendapatkan tentangan dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Hukum kolonial tidak mengizinkan para budak mendapatkan hak waris kepemilikan tanah sehingga wasiat hibah tersebut dibatalkan. Namun, ke-12 keluarga budak Kastelein tersebut tetap berhak mengolah tanah di Depok. Kemudian di dalam surat wasiatnya juga dia katakan bahwa ada satu wilayah yang tidak boleh diganggu. Pohonnya tidak boleh dibuat ladang atau tipar di sana. Jadi, harus dibiarkan seperti itu. Nah, ternyata upaya juga pemikiran ke depan untuk melestarikan sebuah lingkungan itu sudah dia lakukan gitu. Tidak boleh diganggu, dia katakan, tidak boleh diapa-apakan, biarkan itu tumbuh seperti apa adanya. Dan yang ujung-ujungnya menjadi cagar alam Depok sekarang ini, Taman Hutan Raya Depok. Inilah Gereja Immanuel Depok. Ruang keagamaan yang berada di Jalan Pemuda ini merupakan bangunan peninggalan yang dibangun oleh Cornelis Kastelein pada abad ke-18 sebagai wadah misi Kristen. Bangunan ini masih kokoh dengan gaya Renaissance layaknya gereja-gereja di pedesaan Belanda. Gereja Immanuel, tapi bentuknya sudah berubah sama sekali ya. Awalnya itu gereja yang dibangun beberapa saat setelah Kastelein membuka Depok 1696, dia membangun gereja. Dan gereja itu terus diperbaiki dan jadi besar. Pemerintah alasannya adalah bahwa dia adalah penjajah gitu. Jadi saya dipertanyakan itu, dia penjajah atau pahlawan? Saya bilang dia penjajah, tapi penjajah yang baik hati gitu. Sekilas, pemandangan di depan Rumah Sakit Harapan Depok nampak menimbulkan tanda tanya besar. Sebuah bangunan setinggi 2 meter tak nampak jelas tertutup balutan terpal yang tebal. Bangunan ini masih baru, materialnya masih berserakan, tak rapi. Ya, inilah rancangan Tugu Kastelein yang dirancang dan akan dibangun oleh Yayasan Lembaga Cornelis Kastelein sebagai tugu peringatan atas sosok Cornelius Kastelein. Sebuah penghormatan, sebuah komunitas itu kan berhak memberikan penghormatan kepada sosok yang dianggap berjasa atau memainkan peranan penting dan sikapnya perlu diteladani. Dan menurut saya komunitas Belanda Depok juga berpikir hal yang sama ketika mereka mulai membangun Tugu Kastelein. Itu kan kita ingat Tugu itu dibangun 28 Juni tahun 1914 oleh Presiden Depok saat itu, Pak Yohanes Yonatan ya. Dan tujuannya adalah untuk melawan lupa, memperingatkan masyarakat bahwa masyarakat Depok terutama saat itu bahwa 100 tahun yang lalu itu meninggal seorang Cornelis Kastelein. Orang yang sikap-sikapnya harus kita teladani. Kemudian pada tahun 1960-an mereka ketika semangat anti Nekolim itu ya, terutama terkait penyerangan Papua yang masih dikuasai Belanda, itu mereka kemudian secara sendiri menghancurkan Tugu itu karena khawatir
orang salah sangka bahwa Belanda Depok ini adalah antek Belanda dan agen propaganda Kristen begitu. Namun sayang, rencana pembangunan Tugu itu harus terhenti karena perihal birokrasi dan pemahaman pemerintah setempat. Alasannya adalah bahwa dia adalah penjajah gitu. Jadi saya dipertanyakan itu, dia penjajah atau pahlawan? Saya bilang dia penjajah, tapi penjajah yang baik hati gitu loh, gitu kira-kira. Saya berkeinginan adalah komunitas Belanda Depok tuh terus berjuang dan saya mendukung begitu untuk mendirikan Tugu Kastelen karena menurut saya itu identitas bagi kota Depok, bagian dari sejarah kota Depok dan bisa juga dijadikan inspirasi tentang bagaimana Depok harusnya dibangun menurut saya ya, dengan ide-ide Kastelen yang ingin mendirikan kota yang mandiri dan masyarakat yang saleh, tapi saleh punya kesalehan sosial yang besar, masyarakat yang sadar terhadap lingkungan alam begitu. Dan itu bisa kita ambil dari sejarah Depok, dan kota-kota di tempat lain justru sedang berlomba-lomba untuk mengambil inspirasi dari sejarah dan mencari identitas mereka melalui sejarah. Tapi pertanyaannya kenapa di Depok itu justru harus yang terjadi bertolak belakang begitu. Maknanya sendiri dari Tugu itu hanya merupakan peringatan kepada jasa-jasa Kastelen terhadap orang Depok. Memang ada beberapa tulisan yang berasal dari warisannya Kastelen. Artinya tulisan itu dipetik dari wasiatnya. Men intentie staat dat de Depok en vrije Christen bevolking zal groeien. Itu bahasa Belandanya, dan itu dia dalam bahasa Indonesia artinya harapan saya kelak Depok menjadi masyarakat Kristen yang sejahtera. Kalau kita baca secara harfiah kalimat ini, memang kita akan diasosiasikan seolah-olah tuh Depok tuh dari Tugu itu seolah akan ada propaganda Kristen. Tapi yang justru kalau kita baca testament dari Kastelen itu akan memperlihatkan tujuan-tujuan yang boleh kita sebut sebagai saleh sosial itu. Bagaimana membentuk komunitas masyarakat yang bermoral, ya, agama, tapi memiliki kepedulian kepada masyarakat luas begitu. Seiring dengan proses panjang kemerdekaan Indonesia, tanah Depok milik Kastelen hanya menyisakan gereja, sekolah, Yayasan Cornelis Kastelen atau YLCC, dan pemakaman seluas 0,8 hektar are untuk diolah keluarga-keluarga budak Kastelen. Kalau permintaan dari pemerintah setempat itu, ya kalau bisa semua dijaga keasliannya, sesuai dengan bentuk daripada itu ya. Memang kita seperti kayak gedung yang ini, itu memang aslinya begini, cuman tempo hari kita hanya perbaiki atap-atap yang udah rusak aja. Jadi kalau kusen-kusennya ini masih yang aslinya gitu. Tidak ada dokumen peninggalan kejayaan Cornelis Kastelen. Tidak ada juga warisan yang dapat dijadikan prasasti sebagai tanda perjalanan sejarah bangsa Belanda di Depok. Frasa Belanda Depok pun nampaknya sudah tidak terlalu kental terdengar. Ya, episode Sang Bapak Para Budak Cornelis Kastelen memang telah usai. Namun, warisan kesalehan sosialnya masih harus tetap diteruskan, dijaga, dan ditularkan kepada seluruh anak bangsa ini. Bukan tentang siapa dia atau apa latar belakangnya, melainkan tentang apa yang sudah dilakukannya untuk rakyat bangsa ini. Warisan yang paling mendarah daging. Kalau saya lihat dari ini semua adalah pendidikan moral. Pendidikan moral, karena itu memang penting ternyata. Saya lihat kalau warisan tanah dibilang melekat, gimana sih orang sekarang pada jualin kok. Dijualin habis. Tapi kalau moral itu penekanannya cukup tegas, dan itu masih mereka harus tanamkan, mau tidak mau mereka harus tanamkan di dalam kehidupan mereka sebagai seorang pewaris dari Kastelen.
Ya, bukan hanya sekedar mewarisi tanahnya, oh banyak tanah begitu kan. Tapi justru ini moral yang lebih penting, jauh lebih penting dari segalanya.